apakah hanya Ganjar Pranowo yang membantu masyarakat yang kebetulan satu partai? Saya yakin, hakul yakin, banyak pemimpin daerah yang melakukan hal yang sama. Sekarang seolah-olah gubernur ini tidak boleh menyentuh atau mengajak kerjasama Badan Amal Zakat Nasional. Ini kan aneh, karena selama ini program Basnas merenovasi rumah tidak layak huni, memberikan bantuan beasiswa, bantuan masjid, bantuan jambanisasi, musola, dan bantuan kepada banyak orang tidak dipermasalahkan itu. Transparan dan auditable, itu yang dikatakan oleh Pak Kiai Ahmad Daruji. Pertanyaan sederhana saya begini, apakah kader partai itu bukan masyarakat Indonesia? Ini hanya sekedar memanfaatkan momentum seorang Ganjar Pranowo yang kebetulan kader PDIP yang sedang berulang tahun dengan memberikan bantuan merenovasi rumah tidak layak huni masyarakat Jawa Tengah yang kebetulan kader PDIP. Salahnya di mana? Basnas Jawa Tengah ini menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan dana amanah dari umat Islam itu. Apakah penyelewengan semacam itu hanya terjadi di Jawa Tengah? Dan apakah itu sudah sering terjadi? Seberapa sering terjadi dan dalam kasus apa saja? Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Buya Anwar Abbas ini kemudian menyerukan ya agar ini dilakukan semacam audit dari penggunaan dana dari Basnas ini mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah ya. Audit ini penting dilaksanakan agar jangan sampai menimbulkan fitnah di tengah masyarakat sehingga Basnas itu tetap dipercaya masyarakat sebagai penghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. Memang ini berbahaya sekali kalau sampai muncul ketidakpercayaan publik terhadap Basnas ya. Nah, saya sepakat dengan Buya Anwar Abbas ini. Selama ini program renovasi rumah tidak layak huni dari Pemda Jawa Tengah itu menyasar ke seluruh masyarakat. Mungkin ada yang kader Demokrat, kader Gerindra, kader PKS, kader Golkar. Tidak ada masalah itu, tidak ada yang nyanyi. Sekarang pada saat seorang gubernur ingin membantu masyarakatnya, dipermasalahkan. Sahabat Indonesia, mari kita bijak untuk menyikapi atau membangun narasi. Jangan sampai kita melakukan pembunuhan karakter seorang pemimpin daerah. Kecuali dana Basnas itu dikorupsi oleh gubernur, nah saya akan melawan keras. Lah ini dana Badan Amil Zakat yang berasal dari masyarakat Jawa Tengah disumbangkan untuk membantu masyarakat Jawa Tengah juga dipermasalahkan. Kasus Basnas di Jateng dan Ganjar ini jelas menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, seberapa sering dana Basnas digunakan untuk kepentingan parpol atau untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, dalam hal ini para pejabatnya gitu. Dan ini bisa saja itu menjadi semacam semacam money politik juga. Bisa jadi penerimaannya benar sebagaimana diatur dalam kaidah fikih atau hukum Islam. Tapi kalau penggunanya salah untuk kepentingan politik, nah ini yang saya kira jadi sangat serius. Pada kasus Ganjar Pranowo jelas yang menggunakan ini untuk kepentingan internal PDIP. Walaupun yang dibantu benar itu adalah kader PDIP yang miskin gitu ya. Kader yang berjuang untuk kepentingan partai dan lupa berjuang untuk diri sendiri. Ini nggak ada urusannya dengan itu ya. Gaduh dana Basnas untuk kader PDIP Jateng, Ganjar berkelit. Pak Ganjar tahu persis bagaimana arah-arahnya. Dan saya lihat Pak Ganjar juga santai-santai saja sih, tenang-tenang saja menghadapi ini. Jadi kalau menurut saya justru ini keuntungan bagi PDIP ya. Ketika Pak Firman kesulitan mencari figur, di PDIP sudah muncul ya, ada Ganjar, ada Puan, kemudian ada bupati wali kota yang dari PDIP yang juga cukup terkenal, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah. Ini harusnya disyukuri. Kalau menurut saya sebaiknya Pak Sekjen itu mensyukuri ini,
Diberi peringatan saja, tidak perlu kemudian diberi sanksi. Saya kira kalau sampai pada sanksi-sanksi macam-macam nanti malah bisa menimbulkan politik yang tidak menimbulkan distrust, ya, ketidakpercayaan politik, political distrust kepada PDIP. Yang rumah-rumah tidak layak huni ya, mudah-mudahan ini bisa membantu. Ini beliau Pak Karno kan hidupnya sendiri, ya sudah berpisah sama istrinya. Alhamdulillah anaknya katanya ya masih nengok. Artinya kita coba menggugah perasaan dari keluarga, dari tetangga kiri kanan untuk mau saling membantu. Ya insya Allah kalau ini nanti siap dibantu, insya Allah juga tetangga akan membantu gotong royong. Nah, menurut saya ini cara yang cukup bagus. Ya kalau rumah seperti ini menurut saya ya jauh dari layak lah ya agar semuanya peduli. Publik menyorot soal dana Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas digunakan untuk rehabilitasi rumah kader PDIP Jawa Tengah. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo angkat bicara terkait polemik tersebut. Dia mengaku tak ada niat menggunakan duit Basnas. Ganjar mengatakan program tersebut awalnya diniatkan menggunakan dana pribadi. Namun saat berada di lokasi pemberian bantuan, Ganjar baru mengetahui jika Basnas turut hadir dan berniat membantu dengan nominal 20 juta rupiah. Sebelum menyalurkan bantuan, Basnas telah mengecek dan pemberian bantuan tersebut tidak menyalahi aturan serta ketentuan yang berlaku. Saya estimasi pasti kurang karena untuk pembangunan sampai jadi butuh sekitar 50 juta rupiah. Nah, sisanya nanti saya yang menyelesaikan, kata Ganjar dalam keterangan tertulis pada hari Sabtu 31 Desember. Ia mengatakan jika banyak pihak yang tidak setuju dengan keterlibatan Basnas, maka dirinya setuju kalau bantuan tersebut kembali ditarik. Mengingat dana yang diberikan oleh Basnas saat ini statusnya masih belum dicairkan. Yang saya perintahkan untuk ditarik, uangnya memang masih belum diberikan juga. Dana Basnas nanti dialihkan untuk membantu warga yang lain, jelasnya. Sebelumnya, publik menyorot Ganjar saat memberikan bantuan simbolis kepada kader PDIP dalam rangka HUT PDIP ke-50. Dalam papan bantuan yang diserahkan Ganjar, terpampang jelas logo Basnas. Ganjar bahkan sempat berkicau di Twitter perihal bantuan tersebut. Namun cuitan itu dihapus. Menjelang ultah PDI Perjuangan ke-50, saya berencana membongkar 50 rumah kader yang kondisinya belum layak. Rumah Pak Suarman ini jadi yang pertama. Kalau beliau Ketua Ranting PDIP Desa Kapencer, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, katanya melalui akun Twitter @ganjarpranowo.